Baik, perkenalkan nama saya Lorina Matilda Nahak, NPM 12190070, kelas B semester 7 dari Universitas Timur. Saya akan membahas materi tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar sukarela dan saling menguntungkan. Model perdagangan Heckscher-Ohlin atau HO. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomis Swedia yaitu Eli Heckscher tahun 1919 dan Bertil Ohlin tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO ini dikenal sebagai the proportional factor theory. Perbedaan faktor produksi menyebabkan timbulnya komparatif advantage. Contoh, Saudi Arabia memproduksi minyak dan Jepang tidak. Teman-teman bisa lihat di gambar kurva berikut. Saudi Arabia memiliki lebih banyak faktor produksi kapital, maka mempunyai produk possibility frontier yang lebih cenderung ke arah sumbu X dengan warna biru, dan X sama dengan minyak karena ia lebih banyak menghasilkan minyak daripada mesin yang lebih padat karya. Sedangkan Jepang sebaliknya lebih cenderung ke mesin daripada minyak. Di sini digambarkan dengan sumbu Y atau dengan warna biru. Apabila keduanya melakukan perdagangan, maka akan terjadi suatu tingkat harga relatif keseimbangan yang ditunjukkan dengan sumbu EKID pada Saudi Arabia dan sumbu GZTF pada Jepang atau sumbu berwarna merah. Di sini dalil dasar keunggulan komparatif masih tetap berlaku, yaitu bahwa masing-masing negara cenderung mengekspor barang-barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif dalam produksinya. Kemajuan teknologi. Ada 3 macam kemajuan teknologi. Yang pertama, kemajuan teknologi yang menghemat kapital atau kapitalisasi. 2. Kemajuan teknologi yang menghemat tenaga kerja atau laborisasi. Ketiga, kemajuan teknologi yang menghemat bahan mentah atau natural resource. Keseluruhannya dipengaruhi oleh faktor produksi yang mulanya langka, juga tergantung pada suasana dan lingkungan yang menunjang sikap, sifat, dan kemampuan dari penduduk negara tersebut dalam pengembangan dan pemanfaatan serta penerapan teknologi. Selain itu juga terdapat satu macam kemajuan teknologi, yaitu munculnya produk baru yang akan mengakibatkan timbulnya sumbu baru pada produksi negara tersebut. Perdagangan lain mengenai perdagangan internasional. Perdagangan lain berasal dari golongan radikal ekonomi atau politikal ekonomi yang memperhatikan aspek kelembagaan, pola kekuasaan ekonomi, dan sejarah. Ini menunjukkan bahwa pandangan neoklasik atau mainstream ekonomi yang telah kita bahas bukan merupakan satu-satunya kebenaran. Menurut radikal ekonomi, pandangan sering justru merugikan salah satu pihak. Kedua pandangan di atas memiliki unsur kebenaran masing-masing adalah manfaat yang nyata, tetapi monopoli dan eksploitasi juga tidak bisa diabaikan.
maka lebih baik untuk menilai kasus demi kasus yang terdapat pada perdagangan internasional. Sekian dan terima kasih.